silsilah Hilatul Aulia NIM 2219126. Di sini kami dari kelompok 13 dan saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang faktor-faktor pembelajaran bahasa kedua. Untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran bahasa kedua. Pembelajaran bahasa atau language learning adalah pembelajaran bahasa sebagai pendekatan tradisional. Dan pada saat ini, pendekatan ini masih sangat umum dipraktikkan oleh sekolah-sekolah di seluruh penjuru dunia. Perhatian pembelajaran difokuskan pada bahasa dalam bentuk tertulis. Tujuannya adalah agar pelajar memahami struktur dan aturan bahasa, membedahnya serta menganalisisnya. Selain itu, diperlukan usaha intelektual dan penalaran yang deduktif kepada para pelajar. Kemudian, bahasa kedua yaitu bahasa yang dipakai dan digunakan oleh seorang anak ketika mereka telah memperoleh bahasa pertama mereka. Perolehan bahasa anak maupun bahasa yang diperoleh dewasa adalah suatu proses bertahap bagi anak atau dewasa untuk memperoleh bahasa kedua mereka, baik dalam bentuk ragam bahasa lisan maupun ragam bahasa tulis. Kemudian di sini ada faktor-faktor keberhasilan perolehan bahasa kedua, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan bahasa. Dalam hal ini, lingkungan bahasa itu semua yang mencangkup aspek kebahasaan anak, baik yang ia dengar maupun hal-hal yang mencangkup visualisasi dalam bahasa serta digunakannya bahasa tersebut dalam bahasa sehari-hari anak dan lingkungan bahasa sekitar anak. Kemudian yang kedua ada faktor internal. Faktor internal ini meliputi umur, kepribadian, dan motivasi seorang. Dapat dikatakan memperoleh bahasa kedua dikarenakan adanya motivasi dan komunikasi dengan lawan jenis tutur. Belajar bahasa dapat diukur, sementara pemerolehan bahasa tidak dapat diukur sedemikian rupa. Kondisi belajar atau pembelajaran bahasa kedua yang pada situasi ini mirip penutur asli bahasa yang menjadi target pembelajar. Pembelajaran bahasa lebih ditekankan untuk menguasai kaidah sistem baik komunikasi lisan ataupun komunikasi tulis. Mungkin itu saja materi yang pertama tentang pengertian bahasa kedua. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah, NIM 2219127. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan mengenai faktor-faktor dalam pembelajaran bahasa kedua. Faktor yang pertama yaitu faktor motivasi. Menurut Brown, menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan dari dalam, dorongan sesaat, emosi, atau keinginan yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, motivasi dalam pembelajaran bahasa berupa dorongan yang datang dari dalam diri pembelajar yang menyebabkan pembelajar memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari bahasa kedua. Dalam kaitannya motivasi dengan pembelajaran bahasa kedua itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama itu integritas, yang kedua instrumental. Integritas itu manakala motivasi tersebut mendorong seseorang dalam belajar bahasa kedua dengan tujuan untuk mampu berkomunikasi atau berinteraksi dengan suatu kelompok tertentu. Kemudian kalau fungsi instrumental itu adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk mempelajari bahasa kedua dengan tujuan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau mobilitas sosial pada lapisan masyarakat tertentu. Faktor yang kedua yaitu faktor usia. Usia pada kanak-kanak dan orang dewasa sangat berpengaruh dalam pemerolehan bahasa kedua. Hal ini dikarenakan orang dewasa memiliki lebih banyak pengalaman berbahasa dan otak orang dewasa lebih berfungsi sempurna dibandingkan dengan anak-anak, sehingga orang dewasa lebih cepat dan banyak mendapatkan kosakata bahasa keduanya. Meskipun demikian, selain faktor usia harus pula ditunjang dengan
kemahiran interaksi dalam lingkungan sekitar untuk memperbanyak kosakata bahasa secara alamiahnya. Untuk usia dini itu merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam pembelajaran bahasa. Pada masa itu seluruh instrumen besar manusia terbentuk bukan kecerdasan saja, tetapi seluruh kecakapan psikis. Oleh sebab itu, maka anak usia 4-5 tahun merupakan usia yang tepat dalam mendapatkan stimulus atau rangsangan pada perkembangannya. Salah satunya yaitu perkembangan bahasa. Sebab bahasa merupakan salah satu 5 aspek perkembangan anak yang harus mendapatkan rangsangan. Kemudian kelima aspek sesuai dengan Kemendikbud tahun 2009 nomor 58 tentang standar pendidikan anak usia dini, yaitu meliputi nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Sedangkan aspek bahasa meliputi 3 lingkup perkembangan, yakni memeriksa bahasa, reseptif, menerima bahasa, reseptif, kemudian mengungkapkan bahasa, produktif, dan keaksaraan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu penyajian formal. Penyajian formal itu tipe penyajian yang berlangsung secara formal di dalam kelas, tentunya dengan guru, dengan kesengajaan, dan dengan berbagai perangkat formal pembelajarannya, seperti kurikulum, metode, guru, media belajar, materi pembelajaran, dan sebagainya. Proses pemerolehan bahasa kedua yang demikian sudah diatur oleh penyaji dengan metode dan kurikulum yang sedemikian rupa. Pemeroleh hanya menerima apa yang sudah ditetapkan oleh penyaji. Adapun penyampaiannya terkadang kurang maksimal karena tingkat kesadaran berbahasa yang dihasilkan dalam kelas itu tidak tumbuh dengan baik. Adapun tingkat kesadaran berbahasa kedua itu akan tumbuh jika ada motivasi yang besar dalam diri seseorang dalam pemerolehan bahasa kedua, serta kemauan dan keinginan adalah istilah yang tepat untuk motivasi dalam diri manusia. Adapun faktor yang keempat yaitu faktor bahasa pertama. Pada umumnya, para ahli bahasa mempercayai adanya pengaruh pemerolehan bahasa pertama. Bahasa itu terdapat memengaruhi bahasa kedua. Ada 2 teori yang menyatakan bahwa perolehan bahasa pertama berpengaruh terhadap kemampuan bahasa kedua. Yang pertama yaitu teori stimulus respon yang dikemukakan oleh kaum behaviorisme. Bahasa adalah hasil perilaku stimulus respon. Maka apabila pembelajar ingin memperbanyak penggunaan ujaran, dia harus memperbanyak penggunaan stimulus. Selain itu, kaum behaviorisme juga berpendapat bahwa proses perolehan bahasa adalah proses kebiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, semakin orang belajar terbiasa merespon stimulus yang datang padanya, semakin besar pula perolehan bahasanya. Selama si pembelajar belum mendapat stimulus, selama itu pula ia belum dapat melakukan aktivitas respon. Kemudian teori yang kedua yaitu kontrastif yang dikemukakan oleh klien bahwa keberhasilan bahasa kedua sedikit banyaknya ditentukan oleh keadaan linguistik bahasa yang telah dikuasai sebelumnya oleh si pembelajar. Bahasa kedua adalah suatu proses transferisasi. Maka jika struktur bahasa yang sudah dikuasai, yaitu bahasa pertama, banyak mempunyai kesamaan dengan bahasa yang dipelajari, akan terjadi semacam kemudahan dalam proses transferisasinya.
Sebaliknya, jika struktur keduanya memiliki perbedaan, maka akan terjadi kesulitan bagi pembelajar untuk menguasai bahasa kedua tersebut. Adapun faktor yang kelima yaitu faktor lingkungan. Hal yang paling berpengaruh juga dalam pembelajaran bahasa kedua adalah faktor lingkungan. Menurut Cahjono, lingkungan adalah semua hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua yang dipelajari. Lingkungan bahasa ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu lingkungan formal, adalah suatu lingkungan dalam belajar bahasa yang memfokuskan pada kaidah-kaidah bahasa yang dipelajari secara sadar. Biasanya pembelajaran berada dalam kelas dan bersifat artifisial. Kemudian lingkungan informal adalah lingkungan belajar yang tidak terbatasi oleh ruang, waktu, dan tempat atau bersifat natural atau alami, yang termasuk lingkungan informal ini seperti teman sebaya, orang tua, bahasa yang digunakan dalam etnis atau kelompok pembelajar. Adapun faktor dalam pembelajar bahasa kedua yang terakhir yaitu transfer dan interferensi. Transfer ini dimaksudkan pembelajar memasukkan unsur bahasa pertamanya dalam penggunaan bahasa kedua. Dalam istilah sosiolinguistik disebut yaitu interferensi, campur, kode, dan kehilafan. Penggunaan dan pentransferan unsur-unsur bahasa pertama ini lama-kelamaan akan berkurang dan mungkin juga hilang sejalan dengan taraf kemampuan bahasa kedua. Namun secara teoritis tidak akan ada orang yang mempunyai kemampuan berbahasa kedua sama baiknya dengan kemampuan berbahasa pertama. Dalam konsep ilmu bahasa, penguasaan bahasa pertama biasanya akan menimbulkan pengaruh terhadap penguasaan bahasa kedua. Dalam bahasa Indonesia, misalnya anak suku Sunda akan menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Sunda. Nah, pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua dikenal dengan interferensi bahasa. Adapun pembelajaran bahasa kedua terjadi setelah seorang pembelajar menguasai dan menuranikan bahasa pertamanya. Maka mau tidak mau, bahasa pertama yang dinuranikan ini akan mengganggu ketika pembelajar menggunakan bahasa kedua. Bahasa keduanya menjadi terinterferensi oleh unsur-unsur bahasa pertamanya yang terlebih dahulu dinuranikan. Nah, interferensi ini dapat terjadi pada semua tataran bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Demikian yang dapat saya sampaikan.